Saudara, munculnya klaster COVID-19 di 2 SMP di Purbalingga, Jawa Tengah membuat uji coba pembelajaran tatap muka dibatalkan. Hal ini dilakukan agar virus corona tidak semakin menyebar. Sebanyak 90 siswa SMP Negeri 4 Mrebet Purbalingga dinyatakan positif COVID-19 setelah para siswa menjalani tes usap antigen sebagai syarat uji coba pembelajaran tatap muka. Kita akan membuat SOP yang lebih rigid lagi terkait dengan pelaksanaan PTM. Tentunya nanti pelaksanaan PTM juga betul-betul harus ada skala prioritas. Sebanyak 151 siswa dari 2 sekolah terkonfirmasi positif terpapar COVID-19. Meningkatnya klaster sekolah ini menjadi kekhawatiran akan kembali meningkatnya kasus COVID-19. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada teman-teman, Bapak Ibu yang menyempatkan untuk menyaksikan podcast kami dari kelompok 17. Terdiri atas saya Muhammad Ali Sisan, kemudian ada Daya. Ayo Daya, lambaikan tangan di kamera. Kemudian ada Diva. Ya, jadi kelompok 17 mendapatkan tema yaitu pendidikan, dan kasus atau topik yang akan kami angkat adalah adanya 151 siswa yang terjangkit COVID karena diadakannya pertemuan tatap muka di kondisi pandemi sekarang. Untuk ringkasannya, saya buka contekan dulu. Jadi, Bupati Purbalingga yaitu Ibu Diah Hayuning menyampaikan dari hasil pemeriksaan tes antigen terhadap 391 siswa di SMP 4 Mrebet, awalnya ditemukan 90 siswa positif COVID-19. Kemudian ditemukan positif COVID-19 tambahan di SMP 3 Mrebet sebanyak 61 kasus, sehingga total siswa yang terjangkit menjadi 151 anak. Jadi yang akan pertama kami lakukan adalah membahas apa sih penyebab ini bisa terjadi. Kalau menurut saya sendiri secara pribadi, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di lingkungan pemerintahan, saya rasa mereka semua sudah melakukan suatu langkah yang takabur karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa belajar online membuat para siswa untuk kehilangan motivasi mereka untuk belajar, dan itu tidak bisa dipungkiri. Tapi menurut saya tetap saja ini merupakan sebuah langkah yang takabur. Kalau menurut Daya bagaimana, Daya? Silahkan. Kalau nggak salah, siswa atau siswi yang paling banyak kena itu dari SD sama PAUD kan ya. PAUD 251 kasus dan SD sekitar 500-an. Menurut saya kenapa bisa kena itu karena SD sama PAUD itu kan belum divaksinkan belum umurnya. Jadi kemungkinan rentan terkena penyakit corona ini. Kalau untuk SD sama PAUD itu jangan dulu untuk diadakan pelajaran tatap muka karena anak kecil itu kan rentan, apalagi PAUD sama SD. Anak SD sama PAUD ini kan nggak bisa diberitahu sekali 2 kali, harus setiap hari dan terus menerus. Itu menurut Diva gimana? Kenapa? Menurut aku nih ya, menurut saya sebenarnya ya benar kata Dayah tadi, itu karena untuk anak kecil sendiri belum terlalu bisa paham apa sih gunanya prokes, apa sih gunanya vaksin, karena mereka juga belum masuk usia yang bisa divaksin kan. Jadi adanya terjangkitnya corona kepada siswa ini ya karena itu tadi mereka kurang paham sama protokol kesehatan yang walaupun sudah sering diumumkan oleh pemerintah atau oleh media massa, tapi tetap saja mereka pemahamannya belum sampai ke tahap yang apa sih gunanya gitu loh. Apa sih bahayanya sampai kalau misalnya terjangkit corona begitu. Jadi ya gimana ya? Sebenarnya butuh kerjasama juga antara pihak sekolah, siswa, dan orang tua atau wali untuk bisa menanamkan pemahaman ke anak itu. Gak cuma dari pihak sekolah atau keluarga aja, tapi pemerintah juga perlu memikirkan cara agar anak-anak ini bisa paham gitu loh, gimana sih prokes, apa sih gunanya prokes gitu. Jadi kalau misalnya
mulai sekolahan tatap muka nih, mereka paham apa gunanya menerapkan ini itu, walaupun kelihatannya ribet kan ya, makanya mereka mungkin agak lalai atau bagaimana, tapi itulah pentingnya pemberian pemahaman kepada mereka begitu. Eh, jadi mengingat kejadian seperti itu terjadi, bagaimana sih menurut kalian di keadaan pandemi sekarang, mending kita tetap memaksakan secara offline atau kita tetap bertahan di sistem online saat ini? Coba Diva duluan. Eh, Indonesia kan sudah nggak zona merah lagi nih ya untuk masalah COVID nih ya, dan beberapa daerah juga udah turun nih PPKM, level PPKM-nya. Jadi beberapa pemerintah daerah ada yang sudah membolehkan pembelajaran tatap muka, kita singkat aja jadi PTM ya, pembelajaran tatap muka. Jadi sebenarnya kalau mau diadakan juga boleh, tapi harus ada persiapan yang benar-benar matang begitu. Memang nggak bisa, siapa sih yang nggak mau sekolah offline lagi, siapa sih yang nggak mau sekolah tatap muka lagi, biar pendidikan Indonesia juga semakin maju dan tidak menurun begitu kan. Jadi kalau memang ingin diadakan pembelajaran tatap muka, ya mereka dari pihak sekolah maupun pemerintah harus memberikan persiapan yang matang. Selain itu juga orang tua siswa juga harus paham nih, seenggaknya orang tuanya juga sudah harus divaksin lah. Kalau misalnya anaknya belum bisa masuk umur yang bisa divaksin. Jadi kalau mau online pun bisa, tapi ya itu tadi harus penuh persiapan karena ini bukan masalah offline online aja, tapi masalah kesehatan bahkan nyawa juga gitu. Daya, gimana Daya? Kalau menurut saya, kalau untuk daerah-daerah yang masih zona merah, lebih baik tidak usah diselenggarakan pelajaran tatap muka dulu. Karena kan kesehatan tuh lebih penting kan, kalau belajar tapi dalam keadaan sakit kan apa yang masuk di kepala kan nggak bisa juga dipaksakan gitu. Tapi kalau emang sekolah-sekolah yang udah siap melaksanakan dan sesuai memenuhi syarat lah, itu bisa diadakan asal mentaati protokol kesehatan. Terkait kita sebagai anak komunikasi mungkin bisa memberikan dukungan media berupa edukasi atau sosialisasi kepada semua pihak melalui media penyiaran seperti televisi, radio, dan media penyiaran yang lainnya. Dan untuk di sekolah-sekolah mungkin lebih ketat lagi pengawasan dari Satgas COVID-nya guna tercapainya belajar tatap muka yang aman sehingga orang tua di rumah itu tidak khawatir dengan anak-anaknya yang sekolah. Ya itu saja. Ya, kalau menurut saya kira kita bertiga setuju tentang bagaimana solusi yang bisa, tentang bagaimana langkah yang tepat untuk dilakukan. Ya, jika ingin melakukan pertemuan tatap muka ya semuanya harus benar-benar siap, prokesnya harus benar-benar dilaksanakan. Saya rasa cuma itu pendapat yang bisa saya tambahkan. Jadi kita masuk ke sesi terakhir, yaitu solusi apa yang akan kita berikan terhadap pandemi seperti ini, karena kembali lagi keadaan seperti ini sudah berlangsung selama lebih dari 1 tahun lamanya. Jadi coba deh Daya, apa yang perlu kita lakukan di kondisi seperti ini? Solusi apa yang bisa kita berikan? Solusinya ya itu tadi, memberikan sosialisasi kepada semua pihak, baik itu orang tua murid dan kepada murid, untuk lebih disiplin terkait protokol kesehatan seperti memakai masker, selalu mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan tetap menjaga jarak. Mungkin kalau dari Diva sendiri bagaimana? Solusinya ya itu tadi, prokes itu pasti harus jalan. Terus program vaksin juga kalau bisa
nggak cuma orang tua, tapi staf sekolah dan atau keluarga dari siswa atau mahasiswa itu sendiri juga harus ikut divaksinasi begitu. Karena program vaksinasi ini kan tujuannya untuk membangun herd immunity ya. Jadi dengan adanya herd immunity itu, jadi kita bisa punya imun yang lebih kebal terhadap virus ini begitu. Selain itu juga protokol kesehatan nggak cuma harus disampaikan oleh pemerintah atau pihak sekolah, tapi kita juga, walaupun kita bukan orang tua nih ya, misalnya kita punya adik atau saudara, sepupu, kita juga harus bisa mengedukasi mereka, apa sih pentingnya prokes, apa sih, gimana sih prokes itu, apa sih yang harus dihindari, gitu. Jadi ya nggak cuma pemerintah atau pihak sekolah aja, tapi dari kitanya juga harus bisa ikut turut terserta dalam membangun pemahaman mengenai protokol kesehatan ini agar COVID kan semakin mudah terjangkit nih ya, banyak banget varian barunya dan itulah yang menjadi kekhawatiran baru saat ini kan. Walaupun sudah ada vaksin, tapi tetap saja kita perlu menjaga kesehatan, menjaga imun tubuh begitu. Jadi itulah fungsinya pemberian pemahaman protokol kesehatan kepada diri sendiri juga penting dan orang lain gitu. Aku. Jadi ya sudah jelas solusinya kayaknya ya kembali lagi prokes, vaksin semuanya, dan juga bagaimana pola makan kita, bagaimana jadwal olahraga kita benar-benar perlu fit 100% jika ingin ya aman 100%, tapi jauh dalam hati saya sebenarnya saya cuma ingin kuliah 100% online gitu, kayak bangun tidur, buka Zoom, tidur lagi, kayak gitu doang gitu. Tapi ya seperti yang diucap Diva di awal tadi, itu sebenarnya cuma mengurangi bagaimana kualitas pendidikan kita di Indonesia, sehingga ya besar harapan kami untuk para pendengar, para penonton podcast ini untuk 100% vaksinasi, menjaga prokes, menjaga pola makan yang sehat, dan ya doa setiap hari supaya pandemi ini cepat berakhir. Ya saya rasa cuma itu ya. Jadi podcast ini sudah cukup ya, saya rasa. Ada yang ingin ditambahkan, Daya, Diva? Karena kita masih online juga kan ya, jadi pesannya ya kalau untuk sebagai mahasiswa atau pelajar sendiri ya bangunlah inisiatif untuk mencari tahu atau belajar sendiri, karena kita juga nggak bisa bergantung sama sekolah offline atau online, karena pada akhirnya kita juga yang harus memberi ilmu kepada diri kita sendiri begitu, harus mencari ilmu karena semuanya kembali kepada diri masing-masing begitu. Jadi semangat belajar nggak harus turun ya walaupun online, kita malah bisa lebih banyak mengeksplor, lebih banyak waktu luang, tergantung cara kita memanfaatkan waktu luang tersebut begitu sih. Yang lain ada mau tambahan lain? Dari saya cukup kalau Daya. Mungkin cukup. Ya. Kami rasa podcast kami akan berakhir di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya sebentar untuk menonton podcast ini. Kami dari kelompok 17 pamit undur diri. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.